Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maria Ulfa SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Kuala Pembuat. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual, yakni tentang penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah yang terdapat dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, di sini adalah tahap yang berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari suatu pembelajaran. Pada bagian ini juga adalah tahapan di mana kita menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada bagian validasi tindakan yang salah, ini adalah bagian yang berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pada bagian ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi lebih proaktif. Dan yang pastinya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid dengan gurunya. Dan pada bagian menanyakan keyakinan, di sini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Selain itu, pada bagian ini mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, selanjutnya akan disajikan contoh penerapan segitiga restitusi pada sebuah kasus atau permasalahan di sekolah. Pada kasus pertama, Pak Arif mencukur rambut anak-anak yang tidak rapi. Ale merasa tidak terima rambutnya dicukur dan dia pun marah-marah dan tidak dapat menahan emosinya. Permisi, Bu. Iya, silahkan masuk. Silahkan duduk, Ale. Ya, Bu. Gimana kabar kamu, Ale? Gimana mau baik, Bu? Rambut saya aja dicukur sama guru itu. Ale tahu alasan kenapa ibu manggil Ale ke sini? Ya tahu lah, Bu. Saya kan pasti bikin masalah sama Pak Arif kan? Ya, bikin kesalahan itu sesuatu yang wajar sih, Le, ya. Karena menurut ibu manusia itu emang gak ada yang sempurna. Gimana nggak mau marah-marah, Bu? Rambut saya aja hanya lebih 3 cm. Tapi beliau mencukur rambut saya. Beliau anggap apa saya ini? Oh, begitu. Iya, wajar lah ya kamu marah-marah. Ibu juga seandainya ada di posisi itu, mungkin akan berlaku yang sama Ale. Lalu, apa yang kamu lakukan saat itu? Saya nggak terima, Bu. Saya datangi beliau tadi pas jam istirahat di kantor guru. Kamu melakukan itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya, Bu. Nggak mungkin kan saya diem aja sendiri. Pasti saya membela diri saya sendiri. Oke, wajar lah ya. Bagi kamu harga diri itu sangat penting. Untung kamu tidak melakukan sesuatu yang lebih gegabah lagi, hanya marah-marah dan membentak-bentak beliau saja. Ya, Bu, untung saja saya hanya marah-marah. Sudah gemes saya pengen mukul beliau. Ya pastilah ya, kamu memilih untuk bertahan dan bersabar dan tidak melakukan sesuatu yang lebih gegabah lagi dari ini. Ya, Bu. Nah, sekarang gini ya, Le. Kita coba lihat lagi tindakan Ale yang marah-marah dan membentak-bentak Pak Arif itu. Kira-kira itu sesuai nggak sih dengan prinsip yang Ale yakini? Ya enggak lah, Bu. Nggak enak jadi orang marah-marah itu. Banyak yang nggak suka. Ya, Ibu setuju. Jadi menurut kamu, prinsip apa yang kamu langgar? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai beliau. Tapi tadi mungkin saya lagi emosi, Bu. Jadi saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Oke. Jadi, Ale meyakini bahwa menghargai orang lain itu penting buat diri Ale sendiri. Yakin, Bu? Ya, Ibu setuju. Jadi, menurut Ibu, kita bisa mencari sesuatu cara yang lebih efektif lagi ketimbang marah-marah. Mungkin seharusnya saya bisa lebih bersabar lagi, Bu.
dan mencari waktu untuk berpikir sejenak dan tidak gegabah, Bu. Oke, gini ya, Le. Ibu tidak akan menanyakan kesalahannya di mana. Intinya di sini kita fokus untuk memperbaiki masalah ini. Ale bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Oke, kalau misalnya Ale bersedia untuk memperbaiki masalah ini, kira-kira nanti Ale jadinya akan seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang lebih bersabar lagi dan mampu menahan emosi saya, Bu. Syukurlah kalau Ale bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kalau gitu gini, kita pikirkan sama-sama gimana menyelesaikannya. Kira-kira Ale mau melakukan apa? Mungkin saya harus meminta maaf kepada Pak Arif dan mengintrospeksi diri saya sendiri dan mengajak teman-teman saya agar tidak melanggar tata tertib sekolah, Bu. Alhamdulillah kalau misalnya itu bisa kita jalankan. Oke, sekarang kita selesaikan masalah ini sama-sama. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik. Ya, oke. Kalau gitu Ale boleh kembali ke kelas, silahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alejandro Rasul Utama dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 2 Kuala Pembuang. Saya merasa nyaman dengan tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh ibu guru karena dalam prosesnya saya tidak merasa terhakimi dan divonis atas kesalahan yang saya buat. Justru saya merasa tercerahkan dan menyadari bahwa apa yang saya lakukan memang salah dan bisa untuk memperbaiki diri sesuai dengan keyakinan yang saya miliki tanpa dipaksa, sehingga saya bisa belajar menyelesaikan masalah secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang penerapan segitiga restitusi pada kasus berikutnya. Pada saat pelaksanaan penilaian tengah semester ganjil, Ica berbuat curang dengan menggunakan lebih dari satu gadget. Pengawas ulangan saat itu melaporkan kejadiannya pada wali kelas. Waalaikumsalam, silakan masuk Eli. Silakan duduk. Siang Eli, gimana kabar kamu? Siang Bu, baik. Eli tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak Bu, memang saya melakukan kesalahan Bu. Ya, jadi gini Eli. Ibu dapat laporan dari pengawas ulangan. Katanya Eli melakukan sesuatu yang tidak seharusnya di kelas. Jadi ibu pengen dengar langsung nih cerita dari Eli gimana? Bukan saya yang memulai kok Bu, saya hanya ikut-ikutan. Lagian banyak teman-teman yang melakukannya duluan. Oh gitu. Gini Eli ya, berbuat salah itu adalah sesuatu hal yang wajar karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Saya hanya merasa tidak adil Bu, karena banyak teman-teman yang lebih dahulu berbuat curang dengan membawa gadget tambahan saat ulangan. Sayang mereka tidak ketahuan saja, tapi kenapa hanya saya yang dipanggil Bu? Ya wajar lah kamu merasa nggak adil karena kamu merasa teman-teman kamu juga berbuat hal yang sama, tapi karena ini cuma kamu yang dipanggil ke sini. Cuma gini deh, boleh ibu tahu apa sih yang kamu lakukan saat itu? Saya hanya menggunakan gadget tambahan untuk browsing jawaban saja Bu. Saya tidak membagi jawaban dengan teman-teman yang lain. Oh jadi kamu hanya menggunakan gadget tambahan untuk browsing aja? Iya. Tapi kamu tidak berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih parah, bukan? Iya. Oke, gini ya. Sikap kompetitif itu memang sangat penting buat kamu. Saya yakin kamu melakukannya karena takut tertinggal dibanding dengan teman-teman yang lain yang sudah berbuat curang. Akan tetapi, yang perlu kita ingat baik-baik, nilai kejujuran itu jauh lebih penting daripada kamu mempertahankan nilai tapi dengan cara berbuat curang. Ya. Nah, sekarang gini, kita lihat lagi apa yang sudah Eli lakukan dengan melakukan kesalahan seperti mencontek. Oke, bukan mencontek tadi kata Eli. Eli melakukannya dengan membuka aplikasi atau browsing pada saat ulangan. Kira-kira hal yang Eli lakukan itu sesuai nggak sih dengan keyakinan Eli? Ya tidak sih Bu. Ketika saya melakukannya, saya gugup dan takut untuk ketahuan. Oke, gitu kan? Nah, kira-kira prinsip Eli yang mana yang nggak sesuai? Saya sebenarnya puas dengan hasil ulangan yang jujur Bu.
Mungkin pada saat itu saya takut kalah dengan teman-teman yang mencontek. Oke, jadi kamu meyakini bahwa berbuat jujur itu jauh lebih penting buat kamu? Iya, Bu. Oke, Ibu setuju. Nah, mungkin gini ya, Ri, ya, daripada berbuat curang, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih efektif untuk memperoleh nilai yang bagus itu. Mungkin seharusnya saya tidak terpengaruh dengan teman-teman yang mencontek, dan seharusnya saya lebih fokus belajar dan berusaha lebih keras lagi. Ya, Ibu gini ya, tidak menyalahkan kesalahan Eli di mana atau apa. Yang penting kita sama-sama fokus dalam memperbaiki masalah ini. Eli bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, kalau memang Eli bersedia dan mau menyelesaikan masalah ini, kira-kira nantinya Eli akan menjadi orang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang lebih jujur lagi dan mampu bersaing dengan jujur. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira Eli mau melakukan apa? Mungkin saya harus minta maaf dengan guru mata pelajaran dan pengawas, dan meminta untuk susulan ulangan dengan jujur. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, mudah-mudahan masalah ini bisa kita selesaikan sama-sama supaya tidak ada lagi masalah atau kendala lagi nantinya. Oke, baik. Terima kasih Eli. Silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eli Fitriani dari kelas 11 MIPA 2 SMA N2 Kuala Pembuang. Saya merasa lega saat diajak berdiskusi oleh ibu guru karena beliau tidak memojokkan dan mencari kesalahan saya, akan tetapi mengajak untuk memperbaiki masalah ini bersama-sama, sehingga saya merasa tidak terbebani akan kesalahan yang pernah saya lakukan. Saya juga menjadi lebih percaya diri dalam menjalani apa yang sudah menjadi keyakinan dan prinsip saya selama ini. Bahwa apa yang saya anggap benar tidak boleh begitu saja saya lepaskan hanya karena lingkungan. Demikianlah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.